Senang sekali nih bisa berjumpa lagi sama teman-teman semua, sahabat Negeri Rempah di acara Rumpi Rempah. Ini adalah acara ngobrol santai tentang rempah bersama Yayasan Negeri Rempah. Ya nggak kerasa ya udah 2 bulan kita off, nggak rumpi-rumpi. Terakhir kita ketemu tuh di bulan Desember. Waktu itu bersama Prof. Rusmin Tumanggor. Kita ngobrol soal pengobatan lewat mantra, jampi, karena memang Prof. Rusmin itu dia arkeolog ya, arkeolog ya, khususnya soal Barus. Jadi peninggalan-peninggalan Barus ya itu juga banyak pustaka lak-lak ya. Nah, itu diisinya banyak tentang mantra, jampi yang di zaman-zaman dahulu ternyata memang percampuran ya, ada pengaruh India, pengaruh Arab, pengaruh Cina juga ada di situ gitu. Akulturasinya juga sudah mulai terbangun zaman dahulu. Nah, sekarang tamu Rumpi Rempah kali ini ya kita menghadirkan tamu yang tetap spesial ya, di mana kita akan kembali memperbincangkan kebugaran di masa pandemi. Tentunya tetap membicarakan pemanfaatan rempah ya. Di sini kita ada Mbak Susan Hartono, MSc, CHT ya. Ya, beliau teman lama saya. Saat ini membangun firma bernama Self Awareness Network. Ya, itu kalau disingkat SAN atau SAN ya. Nampaknya adalah panggilan Susan ya, nama panggilan. Nah, oke, secara garis besar mungkin bisa saya ceritakan sedikit tentang Mbak Susan ini. Beliau sering menjadi konsultan untuk para penyandang autoimun ya. Beliau juga banyak berkecimpung di bidang holistic nutrition, vibrational psycho-spiritual healing, kemudian juga mind body medicine. Nah, ini istilah-istilah ini untuk saya masih kedengaran baru gitu ya. Istilah-istilah apa ini gitu. Nah, sahabat Negeri Rempah, kita langsung aja ketemu dengan Mbak Susan ya. Selamat malam Mbak Susan. Selamat malam Mbak Iwu. Thank you so much untuk kesempatannya nih Iya, diajak Rumpi. sama-sama. Senang sekali bisa menghadirkan Mbak Susan sharing-sharing di sini. Apa kabar Mbak? Baik Mbak, aku yang thank you. Sehat-sehat semua ya. Sehat, puji Tuhan. Mbak Iwu juga kan sekeluarga. Ya, sehat semua. Semuanya. Alhamdulillah. Iya. Senang bisa ketemu lagi apalagi di acara Rumpi Rempah ya malam ini. Iya. Nah, Thank ini you, saya udah Mbak. baca nih CV-nya Mbak Susan. Ya, Mbak Susan adalah seorang holistic nutrition coach, intuitive healing, dan mind body medicine practitioner. Ya, beliau sehari-hari memberikan coaching dan terapi, workshop dan seminar berbasis functional nutrition dan mind body medicine. Ya, bila dilihat background pendidikan Mbak Susan ini memang fokus ya di bidang teknologi pangan dan nutrisi ya. Beliau lulus Bachelor of Science in Food Science and Technology di University of California, Davis, USA. Kemudian juga mengambil Master of Science in Nutrition di Seameo Universitas Indonesia. Kemudian juga mengambil Master Program for Eating Disorder and Obesity di NCFED UK. Dan saat ini sedang melanjutkan program S3-nya ya mengenai Natural Medicine di Quantum University USA. Nah, beliau juga ini masih ada sambungannya nih. Sebentar, mana tadi? Nah, ini sambungannya. Nah, beliau juga seorang co-founder di Self Awareness Network yang SAN yang tadi saya sudah
ceritakan di awal. Juga co-author buku Autoimmune and Me, kemudian juga co-author buku Romansa Rempah Indonesia, dan beliau juga menjadi Dewan Pembina Mariza Cordoba Foundation, sebuah non-profit organization for autoimmune ya. Bisa dilihat di IG-nya ya, ini @autoimmune.id ya. Itu IG-nya ya, Mbak Susan? Iya, Ya, betul Mbak. IG-nya Betul. IG-nya autoimmune.id. MCF. Nah, ini juga ada healing background and modalities, yaitu psycho-spiritual therapy, vibrational healing, meditation, mindfulness, EFT, ada apa ini? Ho'oponopono. Itu apa tuh Mbak? Nanti diceritakan ya. Hypnotherapy, NLP, dan master level Reiki. Wah, keren banget. Keren banget. Terima kasih loh Mbak Susan udah nyempatin ke sini. Thank you Mbak Ibu. Ya, sebenarnya Mbak Susan, saya pengen tahu nih sebelum kita ngobrol banyak, kenapa kok Mbak Susan tertarik untuk menjadi nutritionist dan mendalami pengobatan holistik? Oke, jadi sebetulnya diawali dengan suatu hal yang kepepet, Mbak, awalnya. Jadi dulu itu sebetulnya saya ada eating disorder. Jadi waktu itu tuh sebetulnya udah mulai merasa apa ya, ada yang nggak bener gitu dengan pola makan. Mungkin sejak SMA sebenarnya ya Mbak. Tapi kan namanya juga anak SMA ya, kita nggak tahu apa-apa. Terus makin parah di kuliah. Waktu kuliah tuh parah sekali gitu. Sampai akhirnya baru tahu ini kayaknya kok sesuatu yang nggak normal. Jadi bisa dibilang mungkin untuk orang awam menjelaskan eating disorder itu seperti kayak food addiction ya. Gampangnya aja walaupun bukan sebetulnya, tapi untuk gampangnya aja eating disorder itu adalah some kind of food addiction gitu. Kalau misalnya orang mungkin addicted, ada yang alkohol gitu ya, ada yang rokok atau apa gitu ya. Tapi kalau kami yang eating disorder, kita menggunakan makanan. Waktu itu intinya, walaupun waktu itu sudah mulai mengenal tentang nutrisi ya, dan sudah maksudnya mulai mempraktekkan sedikit-sedikit yang saya tahu gitu waktu itu masih kuliah. Tapi nggak bisa menolong sama sekali gitu. Jadi eating disorder makin parah. Dan waktu itu juga udah coba. Jadi kan yang namanya eating disorder, kalau saya kebetulan jadi naik sekali berat badannya. Jadi nggak semua disorder itu weight gain, nggak semua. Ada banyak macam eating disorder sih memang Mbak. Tapi kebetulan yang saya alami itu membuat berat badan saya itu nambah banyak sekali. Dan itu betul-betul apa ya, istilahnya lingkaran setan lah ya, nggak bisa berhenti, nggak bisa berhenti. Dan sudah mencoba sebetulnya berbagai macam diet. Jadi sangat yoyo sekali, parah banget ya, hampir semuanya dicoba. Bahkan waktu itu juga sempat berani walaupun takut-takut tapi berani pakai pil-pil gitu. Cuman sempat ada udah anak kuliah, ini ya, iya pengen cepat gitu, aduh ayo dong gitu ya. saking frustrasinya gitu kan. Tapi waktu itu masih kuliah gitu kan, cuman tahu juga bahwa ada side effect-nya, dan memang pernah sekali-kalinya itu pas minum satu pil itu, jantung berdebar. Kayak seperti, aduh kayak serangan atau apa nih kan, terus takut gitu ya. Terus langsung cepet-cepet berhenti gitu. Saja waktu itu nggak ngaku sama siapapun bahwa saya punya problem ini gitu kan. Terus orang tua juga pastinya nggak mengerti, mereka cuma tahu gain weight gitu aja, tambah gemuk gitu aja, nggak tahu apa yang dialami itu, nggak tahu. Saya juga nggak bilang siapa-siapa. Sampai overweight-nya berapa kilo Mbak Susan? Itu pernah sampai 70-an. Oh gitu. Yang idealnya? Sekarang ini bagi saya tuh udah yang pas. Jadi sekitar naik turun lah ya, nggak pernah kita konsisten
sekali. Cuman antara 52, 53 Berarti gitu. 20 kilo ya bisa waktu Ya, itu ya, overweight-nya ya. ya. Jadi kurang lebih Sekali. iya. Tapi sebetulnya overweight-nya sendiri itu bukan menjadi permasalahan utama ya. Tetapi lingkaran setan yang tidak bisa berhenti makan itu Ya, loh. ya, ya, ya. Karena beda sekali gitu Mbak. Jadi seperti kayak mungkin untuk gampangnya aja bagi orang yang tidak pernah atau tidak mengerti konsep eating disorder sama sekali, mungkin lebih gampang kalau saya pakai analogi alkohol gitu ya. Jadi ibaratnya kita kepingin berhenti alkohol tapi nggak bisa gitu. Nah kalau kami tidak bisa berhenti untuk menggunakan makanan. Gitu. Sedangkan makanan ada di mana-mana kan. Kemanapun kita kiri kanan ada makanan gitu kan. Iya, iya. Jadi berat sekali gitu. Iya, benar. Jadi itu sangat mempengaruhi mood, sangat mempengaruhi produktivitas. Itu terus terjadi, terus berlangsung sampai kerja gitu, sampai masa kerja. Nah dari situ baru akhirnya saya jadi apa ya Mbak? Ya masuk ke dalam berbagai fase lah, mulai dari frustrasi, marah, bingung, takut, terus ya maksudnya itu inilah ya step by step semuanya sudah dialami gitu, sampai akhirnya menyadari bahwa walaupun mengerti nutrisi, walaupun mengerti pola makan harus gimana, itu nggak bisa gitu, karena ini sebetulnya bukan aspek semata-mata jangan makan ini, jangan makan itu. Ini lebih dari itu gitu. Jadi sebetulnya sangat sangat erat dengan banyak emosi. Ya, gitu. psikis juga ya. Jadi sebenarnya ada itu ya terkait dengan psikis juga. Ya, dan memang bisa dikatakan ini psikis gitu, mental dan emosi, bukan semata-mata makanan, tapi kebetulan yang digunakan makanan. Ya, ya, ya. Ya ini Nah, sebenarnya juga pengetahuan yang perlu diketahui ibu ya. Kadang-kadang kan juga mungkin bisa jadi kebiasaan dari kecil misalnya ya. Kalau saya perhatikan juga anak stres itu kan juga kadang-kadang dengan makanan senang gitu ya, rasanya terhibur. Nah itu juga mungkin kalau misalnya kamu kok sebenarnya kayak kalau saya perhatikan semakin kita banyak makan itu kan gula juga naik tuh makin cepat lapar juga ya Mbak ya. Itu ada kaitannya juga ya seperti itu. Ada besar kaitannya. Dan memang ini semua sangat-sangat terpengaruh dari pola asuh juga. Jadi orang tua itu kan memang mereka tidak tahu ya, karena kan memang nggak ada yang ngajarin juga kan, school for parenting juga nggak ada gitu kan. Terus memang kan kalau Mbak lihat misalnya nih ada anak nangis gitu kan, ambil contohnya gampangnya nih anak nangis terus langsung sini ada burung gitu kan. Maksudnya langsung supaya nggak nangis dikasih lihat apa, dialihkan gitu kan. Nah sedangkan juga ada yang misalnya saya ambil contoh nih, waktu itu kebetulan lagi di gereja Mbak, lagi duduk gitu ya. Nah yang kebetulan di depan saya itu ada 3 anak kecil, ada neninya itu. Nah pasti kan anak itu kan namanya juga masih kecil-kecil banget, balita-balita gitu ya, diajak ke gereja nggak mau diem, ada yang nangis, ada yang rewel, ada yang minta keluar apa segala macam gitu kan. So otomatis tuh neninya bawa snack banyak sekali di dalam tas dia gitu. Jadi setiap kali anak itu rewel atau apa langsung Oreo gitu, langsung itu selama 1 jam aja udah nggak tahu berapa banyak candy gitu ya, permen, Oreo atau apa yang masuk gitu Mbak. Jadi maksudnya ya terkadang memang kan karena ketidaktahuan gitu ya, ya seperti yang Mbak Iwul bilang gitu, makanan itu memang bisa menjadi sangat menyenangkan karena memang makanan, apalagi makanan manis ya, itu memang penghibur sekali gitu loh. Cuman kalau itu dilingkannya, diasosiasikannya dengan berusaha untuk pengalihan suatu emosi, nah itu yang terus akhirnya terbawa menjadi kebiasaan tanpa disadari. Nah itu yang bisa membahayakan juga gitu. Dan sekarang ini kan memang tidak jarang
yang sebetulnya orang menggunakan makanan saat sedih, saat marah, itu masuknya dalam kasus stress eater, itu emotional eating atau stress eater. Tapi tidak melulu harus eating disorder, enggak. Jadi tapi sudah menggunakan makanan bukan untuk makan gitu, tapi untuk tambal sulam emosi. Ya, ya, ya. Nah, kalau saya lihat di sini, Mbak Susan juga berkecimpung di bidang holistic nutrition, vibrational psycho-spiritual healing, and mind-body medicine itu ya. Mungkin boleh dijelaskan, Mbak Susan, itu apa? Ada tiga istilah ini ya. Holistic Ya, nutrition dulu mungkin. Itu apa sih, Mbak? ya. Jadi sebetulnya secara singkatnya, Mbak, ini semuanya aspek holistiknya itu mungkin aku berangkat dari penyakit dulu ya, Mbak. Jadi penyakit kalau dalam bahasa Inggris kan disebut disease. Nah, disease itu kami melihatnya dari dua kata dis dan is. Jadi disease. Dan itu berarti apabila seseorang terlalu lama dalam suatu kondisi di mana jiwanya, hatinya, emosinya tidak harmonis atau kurang harmonis, berarti unease atau tidak peaceful. Nah, itu kalau berkepanjangan tidak diatasi bisa menjadi disease. Bisa termanifestasi menjadi penyakit. Jadi bagi saya selalu suatu penyakit apapun itu selalu ada muatan primernya. Jadi primary cause-nya itu adalah sesuatu yang tidak at ease itu tadi, unease. Itu. Nah, dari situ pengertian holistik itu artinya adalah suatu healing approach yang melihat membantu kesembuhan seseorang itu melihatnya sebagai satu kesatuan spirit, mind dan body. Jadi termasuk aspek mental dan aspek emosi di situ. Jadi misalnya yang sakit, sekalipun yang sakit itu misalnya kulitnya atau mungkin pusing gitu kepalanya berarti, atau mungkin ada diabetes atau ada apa gitu. Sekalipun yang terkesan sakit itu tubuh fisik, tetapi sebetulnya semuanya berkoneksi gitu. Mind, body, mental, emosi itu semuanya akan terkait juga gitu. Jadi tidak hanya di mana symptoms itu termanifestasi, disitulah letak masalahnya, tidak. Tapi itu sebetulnya berkaitan satu sama lain, berkoneksi. Sebetulnya healing approach holistik dari situ, Mbak. Dari sisi situ. Kemudian, jadi dalam membantu klien one-on-one coaching itu, saya biasanya itu selalu apabila klien siap, tapi tentu saja apabila klien siap, karena one-on-one coaching-nya itu selalu bersifat personalized. Jadi tergantung kesiapan setiap klien. Ini karena pakai HP, Mbak, jadi setiap kali WA masuk ada di depan. Oke. Tergantung. Sorry. Nggak apa-apa. Oke. Sampai di mana tadi, Mbak? Oke. Jadi kan gejala itu sebenarnya tampak sebagai tanda ya, sebenarnya ada hal lain yang lebih mendalam. Ya, betul. Jadi setiap sesi coaching itu personalized sifatnya. Jadi setiap klien itu tergantung kesiapannya masing-masing. Mereka siap untuk berubah sampai di mana. Apabila mereka siap untuk melakukan perubahan permanen yang konsisten, maka kita akan cari sampai ke root cause permasalahannya. Gitu. Jadi misalnya dia ada diabetes misalnya ambil contoh, atau autoimun atau apa, itu pasti ada muatan aspek emosinya juga gitu. Nah, jadi setiap klien itu bisa dibantu untuk sampai mendapatkan belief sistemnya apa, suppress emotionnya apa, traumanya apa,
apa, value-nya, limiting belief-nya apa gitu. Nah, dari situ sambil dibantu aspek nutrisinya. Gitu. Nah, aspek nutrisi di sini karena yang utamanya di sini holistic nutrition, jadi yang menjadi fokus utama adalah preventif atau terapi melalui makanan menggunakan makanan-makanan yang whole food. Whole food. Ya, whole food. So, whole food di sini yang dimaksud adalah makanan yang semaksimal mungkin mendekati proses aslinya. As fresh gitu, as as possible. Sekalipun diproses pun itu diproses secara minim, tidak agresif. Bukan berarti segala sesuatu harus raw food, bukan. Bukan harus raw food gitu ya, kan sekarang ini raw food, makan mentah gitu ya. Nggak melulu harus raw food, tetapi betul perlu aspek raw food di dalamnya. Gitu. Tetapi bisa juga masih pengolahan yang lain, nggak masalah, asal minim dan bebas zat-zat yang bersifat toksik ya atau tidak baik untuk kesehatan, seperti misalnya pengawet, pemanis buatan gitu, MSG, hormon, antibiotik dan lain sebagainya, pestisida itu. Ya, bahkan pada saat penanaman itu juga perlu diperhatikan ya cara ininya. Ya. Kemudian jadi intinya di aspek psychospiritual mind body medicine-nya ini saya melibatkan berbagai healing modalities, Mbak, untuk bantu bagaimana caranya agar klien itu kembali kepada hati dan pikiran yang harmonis. Jadi kalau ada repressed emotion itu harus dibantu dibereskan. Kemudian belief system-nya dia, limiting belief-nya apa, mental block-nya apa. Dan itu erat kaitannya dengan spiritual. Dan biasanya saya membantu klien itu menemukan solusinya sendiri dari dalam. Bukan logika dan juga bukan semata-mata itu saya yang bantu untuk selesaikan. Gitu. Jadi di situ sebetulnya saya banyak menggunakan aspek intuitif untuk sebetulnya menjembatani klien. Jadi seperti medium, seperti channel atau medium gitu, Mbak, agar klien itu bisa sebetulnya mendengarkan atau berkomunikasi dengan higher self-nya sendiri. Ya itu ya, mengarahkan, menuntun pikiran, menuntun aja ya. Jadi supaya mengenali itu mindfulness tadi itu ya, ada mindfulness ya. Karena sebetulnya semua problem itu bisa ditemukan solusinya dari dalam. Gitu. Dan yang paling tahu solusi apa yang terbaik buat kita saat ini, sejauh apa kita siap untuk mengambil langkah tertentu, itu sebetulnya kita sendiri gitu. Jadi sebetulnya kita sendiri dan higher self kita gitu. Bisa dibilang Tuhan yang selalu ada dalam diri kita, jiwa kita gitu, tidak pernah sakit. Nah, itu sih sebetulnya yang mungkin orang sering bilang itu suara hati gitu. Jadi dengarkan suara hatinya. Nanti pelan tapi pasti kalau kita tenang, kita bisa menemukan jawaban dari dalam akan keluar. Itu. Kalau ini Mbak, ada istilah ini vibrational psychospiritual healing. Itu apa tuh Mbak? Kok kayak seru banget ada vibrate. Ya, jadi sebetulnya everything itu vibration. Karena everything itu energi, Mbak. So sebetulnya apapun juga sebetulnya itu adalah transfer energi, transfer vibrations, dan segala sesuatu itu sebetulnya vibrasi. Jadi di dalam tubuh kita, setiap orang itu sebetulnya ada tubuh fisik yang kelihatan dan ada yang non fisik atau subtle energy. Nah, itu semuanya di dalam aspek holistik itu bisa dilihat apa ketidakharmonisannya di mana. Jadi misalnya
ambil contoh misalnya pikiran yang tidak harmonis, itu akan terbaca gitu ya, terinterpretasi itu di tubuh subtle-nya juga. Jadi misalnya cakra, ambil contoh cakra. Cakra yang kurang harmonis gitu, yang mungkin sedang tidak balance gitu, itu bisa menimbulkan tubuh kita menjadi sakit, bisa membuat tubuh kita menjadi sakit. Nah, cakra yang tidak balance itu disebabkan oleh pikiran kita, belief system kita, mindset kita, value kita, itu tidak harmonis dengan atau tidak in alignment gitu dengan yang baik untuk kita gitu. Jadi misalnya ambil contoh, mungkin kalau seseorang itu seringkali mempunyai self-talk yang negatif terhadap dirinya sendiri. Misalnya sering menyalahkan diri sendiri, atau sering memaknai segala sesuatu itu dari sudut pandang yang cenderung negatif lah ya. Jadi, nah itu kalau terus-menerus dilakukan, terus-menerus terjadi, itu cakranya pun akan tidak balance. Karena setiap cakra juga berkaitan dengan emosi. Nah, setiap manusia itu pasti punya cakra. Cakra itu sebetulnya ada ratusan jumlahnya. Ada banyak sekali jumlahnya. Nah, ada aura, ada cakra, ada meridian, ada semuanya itu. Nah, itu semua yang akan terkait, itu semua terkait dari pikiran. Jadi memang menyelaraskan hati, pikiran kita, emosi kita agar harmonis, itu ada kunci kesehatan di sini sih Mbak, sebetulnya. Nah, di situ jadi saya untuk membantu menyelaraskan keharmonisan subtle energy, biasanya dibantu dengan energy healing. Ya. Itu apa dengan suara atau biasanya dengan apa tuh Mbak? Ya, kalau saya biasanya menggunakan energy transfer hands-on. Iya. Iya. Kayak Reiki gitu ya? Ya, betul. Iya. Oke. Reiki dan memang vibrational healing seperti quantum healing yang menggunakan hands-on. Memang betul modalitasnya ada banyak, Mbak. Jadi betul ada yang menggunakan sound healing, itu pun bentuk vibrational healing menggunakan sound. Ada yang menggunakan aromaterapi. Banyak sekali modalitas, iya. Ya. Kalau mind body medicine itu bagaimana, Mbak? Itu sebetulnya gabungan dari berbagai modalitas itu, Mbak. Jadi misalnya hipnoterapi, NLP, EFT, itu bisa sebagai bagian dari mind body medicine di situ. Karena dalam teknik tersebut akan menjembatani antara mind dan body. Mind di sini sebetulnya dimaksud ya mungkin untuk gampangnya mind, tapi sebetulnya ada subconscious mind, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, kemudian menyangkut sebetulnya selalu aspek emosi, mental dan emosi di dalamnya. Nah, jadi terkadang walaupun misalnya ambil contoh Mbak, saya ingin memaafkan saya ingin memaafkan teman saya yang menyakiti saya. Tapi walaupun secara logika saya tahu saya harus memaafkan dia. Karena nggak bagus kan menyimpan amarah, dendam. Dari segi agama juga kan dibilang kita harus memaafkan. Tapi kan belum tentu hati bisa langsung memaafkan. Jadi nggak selalu apa yang kita inginkan secara logika itu serta-merta mudah langsung dilakukan. Karena sebetulnya untuk bisa betul-betul memaafkan, itu pikiran bawah sadar harus setuju semua gitu. Aspek emosi kita, aspek belief system kita, itu pun harus setuju. Harus in alignment semuanya. Baru kita bisa memaafkan. Jadi makanya terkadang
seperti berhenti merokok gitu. Walaupun tahu gitu kan, rokok itu bagus gitu kan, secara logika juga tahu pengen berhenti, tapi kok nggak mudah. Ya. Ya. Iya, ya. Jadi itu harus ada kekompakan ya antara pikiran sama hati ya, Mbak. Jadi misalnya secara logika kita udah tahu begini, tapi hati juga kalau nggak setuju atau masih ada pertentangan itu masih, ya itu bisa jadi konflik yang itu juga bisa menjadi satu hal penyakit ya, Mbak, sebetulnya ya. Sangat, Mbak. Dan memang sebetulnya kita itu jauh lebih kuat feeling, rasa, emosi kita tuh jauh lebih besar mempengaruhi kita daripada logika kita gitu. Sebetulnya di atas 80% kita tuh sebetulnya dipengaruhi oleh perasaan kita, emosi kita gitu. Bukan apa yang kita tahu kita mau gitu, atau logika semata gitu. Jadi memang di situ sih kenapa tidak mudah saat semuanya belum harmonis, belum selaras, tidak mudah untuk mencapai sesuatu. Ya. Sekalipun kita sudah menggunakan free will mati-matian. Iya, usahanya udah maksimal ya. Usaha udah maksimal. Secara logika kayaknya juga udah semua yang ingin dipelajari itu udah dilakukan gitu. Ya, Tapi benar. masih sulit gitu. Iya. Iya. Nah, ini kan berarti kebugaran itu nggak hanya fisik ya, tapi ada bugar pikiran, bugar hati, dan itu semua holistik ya Mbak, jadi satu semua gitu. Nah, ini juga kaitannya nih sama pandemi nih. Kita kan sekarang dengan adanya virus corona gitu ya, ada COVID, dan banyak sekali penelitian atau pengalaman para penyintas itu bahwa kita harus berpikir optimis, kita harus gembira gitu kan. Itu kan juga sebetulnya bagian dari pengobatan ya. Ketika kita stres, nah itu hormonnya yang aktif sehingga dia tidak kondisi tubuh tidak membaik ya kan, seperti itu ya Mbak. Jadi holistik itu di masa pandemi ini juga sangat sangat berperan ya Mbak. Sangat sih Mbak, sangat. Jadi sebetulnya bagi saya segala sesuatu itu justru diawali dari keharmonisan pikiran, keharmonisan hati. Kalau hati kita harmonis, pikiran dan hati kita harmonis, emosi kita tenang, kita damai, tidak ada rasa takut yang berlebihan, tidak anxious, tidak worry, cemas berlebihan, sebetulnya kita tidak mungkin sakit. Gitu. Jadi hampir jarang seseorang yang sebetulnya hatinya tentram gitu ya, pikirannya tenang, itu kita sakit. Nah, jadi sebetulnya sama juga dengan kalau dikaitkan dengan pandemi ini, Mbak. Yang paling penting di sini untuk sistem imun kita kuat, bahagia, sistem imun kita sehat, happy, hati kita harus happy dulu. Itu pikiran kita sama hati kita harus selaras dan harmonis itu gitu, tenang. Kalau kita tenang, sistem imun kita pun strong gitu, sehat pasti gitu. Jadi emang kaitannya memang sangat-sangat justru malah bagi saya sangat justru malah itu yang terpentingnya gitu. Terpentingnya gitu. Menyelaraskan pikiran yang tenang itu dulu, hati yang tenang itu terpentingnya. Iya, benar. Jadi dari research gitu Mbak, memang sudah dibuktikan bahwa stres itu menurunkan sistem imun. Itu sudah banyak researchnya. Stres itu memang membuat sel darah putih kita itu jumlahnya berkurang. Terus stres berkepanjangan itu bisa membuat tubuh kita dibanjiri hormon stres. Seperti yang mungkin kita dengar kortisol, adrenalin, norepinefrin, seperti itu. Nah, itu kalau kita dibanjiri hormon stres itu berkepanjangan, itu lama-lama kita akan punya banyak masalah kesehatan karena tekanan darah kita bisa meningkat, gula darah kita meningkat,
detak jantung kita meningkat, Ya, terus ya. kita menjadi sangat rentan peradangan, inflamasi. Jadi kalau Ya, kita ya. stres, kita rentan inflamasi. Ya, Nah, ya. kalau sudah seperti itu kita mudah sekali terkena berbagai macam penyakit kronis. Jadi hormon itu ya yang Hmm. bisa karena mengendalikan atau memicu gitu ya ke Ya, kondisi sakit ya. Ya, ya. ya, Nah, betul, betul. kalau di sini berarti ada peran rempah di mana, Mbak? Kalau menurut Mbak Susan dengan kondisi holistic wellness ini peran rempah menurut Mbak Susan seperti apa? Ya, saya bukan expert di rempah, tetapi saya pencinta rempah dan memang pengguna rempah, Mbak, dari Ya. dulu. Dan puji Tuhan, mungkin sudah 25 tahun kali ya, saya nggak pernah harus minum obat apapun gitu. Jadi Ya. andalan saya itu memang selalu ya itu pertama-tama memang pikiran yang harmonis, hati yang Ya. damai. Kemudian memang pola tidur. Pola tidur itu merupakan faktor yang sangat penting untuk self healing, untuk menjaga kebugaran. Kemudian pola gerak, Ya. kemudian juga air putih yang banyak, kemudian pola makan. Nah, rempah itu bagi saya adalah bagian dari keseharian dalam makanan maupun minuman, Mbak. Jadi saya pergunakan, jadi banyak masakan-masakan itu juga menggunakan kombinasi-kombinasi rempah. Karena memang kan sudah lama tidak menggunakan penyedap Ya. apapun gitu. Nah, ternyata kombinasi pinter-pinter berkreasi menggunakan rempah itu kita nggak usah menggunakan penyedap apapun, makanan kita sudah sangat-sangat lezat sekali gitu. Ya, ya, Hanya ya. tinggal garam yang sehat sama rempah gitu. Kemudian minum jamu-jamuan itu rutin, terutama ya pokoknya setiap kali kita merasa kita butuh untuk lebih fit atau saya tahu hari ini saya harus bangun pagi sekali dan harus sampai malam gitu. Nah, itu kita pakai doping. Dopingnya itu ya sering jahe, Jamu ya. ya jahe, daun apa serai, jahe, serai gitu, Mbak, kunyit atau cinnamon, apa aja yang mungkin kepinginnya apa, yang ada apa gitu. Jadi bagi saya itu bantu banget ya untuk saya jadi fit. Memang Iya. dosis yang saya pakai tidak serta-merta harus dosis remedi gitu, Mbak. Dosis terapi. Mungkin kalau untuk dosis terapi, dosis remedi, kita perlu tanya pada ahlinya yang lebih ahli. Ya, Tapi ya, saya gunakan keseharian sebagai bagian dari makanan, minuman, di sana-sini gitu, Mbak. ya, betul. Jadi selalu dosis yang aman gitu. Nggak pernah berlebihan juga pemakaiannya. Ya, jadi moderat lah ya ininya Ya, iya. mengkonsumsinya moderat ya. Tuh, from time to time gitu. Dan kebanyakan untuk kombinasi makanan juga sih ya Mbak kalau saya ya. Jadi paling suka misalnya pepes-pepes gitu ya. Ya, ya, Terus bikin sambal juga sambal cocol. Sambalnya tuh sambal ada rempah, ya, sambalnya ada jahenya, ada bawang-bawangan, ada ya, kunyit kayak gitu. betul, betul. Serai, iya. Iya benar. Jadi memang ini ya sebetulnya kalau saya dengar dari Mbak Susan tadi cerita gitu ya, pengobatan ini sebenarnya kan holistik, nggak hanya di sakitnya aja, tapi justru pikiran dan hati itu juga perlu ditata, dikelola. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, sebetulnya apa ya tips atau ya bagaimana kita cara kita menata pikiran dan hati itu bagaimana supaya kita nggak stres sih Mbak sebenarnya? Oke. Kalau saya selalu memandang apapun juga sebetulnya itu netral, Mbak. Jadi segala sesuatu itu eh, pengalaman apapun itu sebetulnya netral saja. Eh, dan sebetulnya tergantung kita, benar-benar tergantung kita masing-masing bagaimana ingin memaknainya. Jadi
kalau seseorang itu, misalnya ambil contoh pandemi ini gitu. Kalau orang memaknai pandemi ini sebagai sesuatu yang mengerikan, misalnya membatasi mungkin ruang geraknya, kemudian juga mungkin menghambat pekerjaan gitu ya, faktor ekonomi atau dan lain-lain gitu, relationship segala macam, dia memaknainya seperti itu, maka tentu saja pandemi ini akan menjadi batu sandungan untuk orang tersebut. Tapi jika kita memilih memaknai pandemi ini misalnya sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi misalnya, yang dulu belum sempat karena sibuk, sekarang kita punya banyak waktu untuk me time, dan kita bisa diberi kesempatan untuk melakukan refleksi-refleksi. Kemudian mungkin justru malah dengan adanya pandemi ini kita anggap kita bisa melakukan sesuatu atau bisa terjadi suatu perubahan yang sebelumnya itu tidak terfikir oleh kita, sekarang ini justru malah sepertinya ada kesempatannya gitu. Misalnya ambil contoh, dulu saya gaptek sih Mbak, benar-benar gaptek gitu ya. Jadi Zoom segala macam itu juga baru taunya ya pas pandemi ini gitu. Iya. Tapi kan jadi justru malah gara-gara pandemi ini agak dipaksa gitu kan untuk menjadi tidak terlalu gaptek. Dan jadi kita mau belajar tentang teknologi. Dulunya agak-agak takut gitu dengan teknologi, nggak bisa catch up gitu kan. Tapi sekarang kok ya lumayan ya, not so bad. Gitu. Jadi kalau kita mau memaknai segala sesuatu dari sisi, oh mungkin ini malah kesempatan baru, oh mungkin malah bisa terjadinya suatu perubahan-perubahan apa yang sebelumnya mungkin belum terfikir, sekarang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita memandang segala sesuatu itu sebagai kesempatan, proses pembelajaran, berarti pandemi ini pun bisa menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Gitu. Jadi dan sebetulnya dalam segala aspek kehidupan sebetulnya seperti itu sih. Segala sesuatu itu netral, tergantung bagaimana kita memaknainya saja. Gitu. Jadi saya terbiasa untuk misalnya ada dalam tanda kutip sesuatu pengalaman yang terjadi gitu Mbak. Dan mungkin split second gitu langsung, aduh gawat gitu ya, maksudnya kayak seakan-akan ini sesuatu yang buruk gitu, yang challenging, yang tantangan. Tapi saya membiasakan langsung mengatakan siapa bilang ini buruk gitu. Jadi belum tentu ini buruk, siapa bilang ini buruk gitu. Jadi langsung dicari, coba, oke, kita amati ini sebetulnya pengalamannya seperti apa, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mbak Iwulnya, halo Mbak. Oke. Iya, boleh dilanjut Mbak Susan. Iya, jadi tadi kembali lagi gimana kita memaknainya Mbak. Dan saya terbiasa berpikir bahwa kalaupun ada challenge, ada tantangan, itu terbiasa berpikir untuk siapa bilang itu buruk gitu. Says who it's bad gitu. Jadi saya langsung terbiasa berpikir siapa bilang itu buruk. Kemudian apa maksudnya untuk saya gitu. Jadi apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini gitu. Hikmahnya ya. Jadi langsung opportunity apa ya gitu. Challenge ini akan serving saya untuk apa ya gitu. Akan memberikan manfaat apa gitu. Jadi membiasakan berpikir seperti itu sih. Ya, melihatnya sebagai tantangan bukan hambatan ya. Tantangan untuk bisa maju lebih baik lagi gitu ya, Mbak. Ya, kesempatan apa gitu yang diberikan oleh experience ini gitu. Ya. Nah, ada beberapa jenis makanan yang bisa mempengaruhi suasana hati ya, Mbak. Mungkin ada
yang saya tahu coklat gitu ya. Itu Ya, katanya bisa bikin gembira. Terus ya mungkin Mbak Susan bisa share ada makanan-makanan yang bisa iya. mempengaruhi suasana hati atau rempah-rempah gitu. Ya, ya, Mbak. Mm, Sebenarnya yang paling penting adalah kita tahu dulu kalau kita salah makan tertentu itu kita bisa bad mood. mm, Jadi sebetulnya kita bisa mood swing atau bad mood itu mm, ya karena makanan-makanan tertentu. Ambil contoh misalnya kalau kita konsumsi sering gula-gula yang manis-manis mm, atau karbo terlalu tinggi. Nah, itu mm, berkepanjangan itu bisa mempengaruhi hormonal balance mm, dan ujung-ujungnya bisa mempengaruhi mood swing juga. mm, Sebetulnya gut konsep gut brain connection tuh Mbak, hubungan antara otak dengan usus mm, itu sekarang sudah mulai secara intensif dipelajari bahwa sebetulnya antara pencernaan kita dengan otak kita itu selalu berhubungan berkaitan mm, dua arah gitu. Jadi kalau mm, pencernaan kita sehat, itu mm, otak kita, pikiran kita pun sehat. Jadi mood mm, kita juga akan bagus. mm, Nah, sehingga sebetulnya tempat pertama untuk kita selalu punya mood yang bagus, mm, hati yang gembira, itu selalu diawali dari pencernaan yang sehat. Gitu. mm, Jadi dengan menjaga pencernaan kita, mm, itu kita akan bantu pikiran kita pun menjadi, jadi intinya mungkin saya agak mundur sejenak, Mbak. Di mm, dalam pencernaan itu ada yang namanya mikrobioma. mm, Jadi mikrobioma itu sebetulnya adalah kumpulan berbagai bakteri, ada berbagai macam bakteri, termasuk mm, virus, mm, termasuk mold, termasuk yeast, termasuk mm, parasit, mm, semua itu masuknya mikrobioma. Nah, mm, mm. mikrobioma dalam tubuh kita itu perlu dijaga sinergi Ya, ya, keseimbangannya. ya. Apabila apabila bakteri baiknya itu jauh lebih sedikit jumlahnya daripada yang buruk, Mm, mm, nah di situ mulai ada problem. Gitu. mm, Karena saya ambil contoh misalnya serotonin. mm, Serotonin itu neurotransmitter yang bisa memberikan good mood, happy feeling. mm, Nah, mm, itu diproduksinya di pencernaan. 90% itu diproduksi di pencernaan, dibantu oleh bakteri baik. mm, Nah, apabila bakteri baik kita itu sedikit jumlahnya atau bakteri buruk yang jauh lebih banyak jumlahnya, ya. maka produksi serotonin itu sendiri pun akan berkurang. Gitu. Mm, Nah, kalau serotonin berkurang, tentu saja itu kan serotonin kan feel good neurotransmitter itu Mbak, feel good hormone. mm, Uh, Nanti mood kita juga akan terpengaruh. Sulit buat kita untuk feel good gitu, untuk happy mm, karena serotoninnya berkurang. Jadi ya. contohnya misalnya untuk bikin mood kita bagus, kita harus hindari makan gula berlebih. Mm, mm, Kita harus hindari makanan-makanan yang membuat bakteri baik kita menjadi mati. Gitu. mm, Kalau kita terlalu banyak makan processed food, banyak mm, gula, itu bakteri baik kita nggak happy, bakteri buruk kita yang happy. mm, ya, ya, Nah, oleh karena itu kita mesti lebih sering makan probiotik, makanan-makanan yang mengandung probiotik, makan prebiotik. Jadi misalnya prebiotik itu banyak didapat dari rempah-rempah, mm, dari bawang-bawang, mm, itu banyak mengandung prebiotik itu Mbak. ya, ya. Pisang yang tidak terlalu atau belum terlalu matang, itu juga tinggi Mm, prebiotiknya. mm, Berbagai macam sayuran dan rempah, itu tinggi prebiotiknya. mm, Nah, kemudian kita harus gabungkan dengan makanan-makanan yang mengandung probiotik. Jadi misalnya yogurt, yogurt mm, sehat, mm, mm. kefir, Ya, tempe, kefir. Fermentasi dong ya, Mbak. ya, Ya, fermentasi, fermentasi. fermentasi yang perlu dipastikan bakteri Mm, hidup, bakteri baiknya masih hidup. ya, ya, ya. Nah, jadi tadi itu contohnya yogurt, kefir, Mm, tempe, terus sauerkraut, kimchi, mm.
Ya, ya. Itu salah satu contohnya untuk memperbaiki kesehatan pencernaan. Kemudian banyak makan sayur pastinya. Iya, ini juga ya saya juga dengar plant-based food itu yang paling baik ya, apalagi untuk menjaga kita dari COVID ya, atau mereka yang juga sedang terapi penyembuhan COVID atau penyintas itu sangat disarankan untuk mengkonsumsi plant-based food ya, Mbak Susan. Iya Mbak Iwo, hanya mungkin bukan serta-merta semua orang langsung 100% plant-based. Plant-based di sini sebetulnya intinya adalah mengacu pada makanan dari nabati yang bersifat whole food. Itu jadi kata kunci di sini juga kembali ke whole food-nya itu. Whole food tapi yang berasal dari plant-based. Mungkin yang mungkin perlu diingat juga bahwa makanan-makanan yang vegetarian gitu ya itu tidak serta-merta langsung plant-based gitu. Karena kalau vegetarian kan intinya segala sesuatu yang bukan hewani itu masuknya vegetarian. Tetapi di dalam vegetarian itu juga ada cookies gitu kan, misalnya processed food, cookies gitu kan. Itu termasuk vegetarian juga asal dia tidak mengandung misalnya mentega gitu kan yang terbuat dari lemak hewani gitu kan. Nah, tapi itu bukan yang dimaksud dengan whole food plant-based ini gitu. Untuk benar sehat itu kita perlu whole food plant-based. Betul. Itu sangat baik untuk kesehatan. Kemudian juga intinya adalah untuk kita sistem imunnya bagus, untuk kita bagus, kita harus mengkonsumsi protein yang berkualitas. Protein yang berkualitas, lalu juga minyak yang baik, gitu. Bukan minyak yang kurang baik. Jadi minyak yang tidak terhidrogenasi, bukan trans, bukan minyak trans. Bukan trans. Ya, bukan trans fat. Nah, kemudian proteinnya juga protein yang berkualitas. Protein yang berkualitas betul banyak didapat dari plant-based. Tetapi mungkin seandainya belum semuanya bisa langsung berubah menjadi plant-based, kalaupun masih mau mengkonsumsi protein hewani, atau mungkin masih ada kebutuhan untuk itu, yang perlu dipastikan adalah sumber protein hewaninya ini harus sumber yang sehat. Jadi bukan yang ada hormonnya, ada antibiotik, ada tinggi pencemaran seperti itu. Iya, karena kalau memang kalau whole food itu kan makanan yang dari plant-based dengan proses yang diminimalisir ya Mbak ya. Jadi misalnya ya kayak salad gitu kita campur dengan minyak VCO misalnya, itu kan kelapa lentik ya kalau dulu kita zaman dulu kita bilangnya ya. Nenek-nenek kita sebenarnya udah mengkonsumsi VCO ya, tapi dulu kita istilahnya bukan itu kan. Betul Mbak. Terus mungkin dicampur merica, terus dimakan itu kan juga enak ya. Jadi rempah-rempah itu juga bisa membantu meningkatkan selera, juga selain itu juga menambah khasiatnya si masakan itu juga gitu ya Mbak. Betul Mbak. Kita bisa membuat salad dressing dari rempah-rempah gitu. Jadi sebetulnya tidak terbatas sih kreativitas yang bisa kita cobakan gitu untuk ke makanan menggunakan rempah gitu. Tetapi konsep whole food sendiri nggak hanya plant-based sebetulnya Mbak. Jadi sekalipun masih hewani, tetapi pemilihan sumber hewaninya itu yang baik, yang tidak yang bukan ada hormon, ada antibiotik, dan si hewan itu istilahnya dipelihara dengan cara-cara yang sehat gitu ya, dengan cara-cara yang
beradab ya. Jadi yang disembelihnya semestinya segala macam gitu juga ya. yang semestinya gitu, sehingga hewan-hewan tersebut juga tidak stres. Nah, itu bagi yang belum bisa 100% plant based, asalkan hewani tapi whole food, itu juga bisa. Gitu. Jadi whole food-nya sendiri sebetulnya itu luas, asal di sini kata kuncinya adalah yang itu tadi, Mbak, diproses seminimal mungkin, se-fresh mungkin, dan bebas zat-zat berbahaya. Ya. Nah, tapi memang kebetulan saya sendiri bisa dibilang 90% plant-based. Hanya mungkin sekali gitu, kalau misalnya bersama keluarga, anak atau apa, kita mau masakin buat dia gitu kan, atau anak pingin kita ngincipin makanannya dia gitu kan, kita masih ya, cuman memang tidak serta-merta Mbak, saya pun tidak memaksakan klien, karena memang masih ada beberapa kebutuhan yang belum bisa untuk 100% plant-based, terutama teman-teman autoimun juga gitu. Ada yang belum bisa langsung serta-merta plant-based. Jadi itu pun masih bisa sebetulnya dengan protein hewani. Iya, daripada nanti stres juga, aduh aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Belum bisa menerima Ya, gitu kan, daripada stres juga nanti nggak sembuh-sembuh. Dan juga memang ada yang memang pencernaannya belum sanggup karena misalnya biji-bijian gitu Mbak, itu nggak mudah untuk dicerna serta-merta. Jadi terkadang untuk kasus tertentu ada yang masih lebih mudah mengkonsumsi misalnya ayam sehat itu, asal mungkin diolah dengan cara yang benar, tidak dimasak secara agresif. Untuk sementara itu lebih menenangkan autoimunnya dibandingkan harus konsumsi biji-bijian yang plant-based itu. Ya, mungkin bertahap ya jadinya ya Mbak, nggak bisa serta-merta langsung. Iya. Oh ya, ini ya tadi saya teringat tadi perut yang sehat, perut yang happy gitu, itu bisa meningkatkan pikiran yang atau hati yang gembira gitu. Nah itu ada teman saya yang dia GERD ya, pasti pokoknya asam lambungnya itu suka naik gitu. Nah itu kan ada juga orang yang banyak pikiran, stres, terus dia turunnya ke sakit mah atau lambungnya kena gitu. Tapi kalau dia tuh karena mungkin terlambat makan apa kena dulu lambungnya, dia baru merasa stres, dia bilang gitu. Itu memang bisa berjalan dua arah ya Mbak? Sebetulnya enggak Mbak. Sebetulnya selalu diawali dari stresnya dulu sih. Sadar atau tidak sadar gitu. Enggak setiap orang langsung menyadari bahwa dia overwhelm atau rentannya terhadap stres apa, stresor apa gitu. Dan memang itu juga erat kaitannya dengan ini Mbak, maksudnya pola pattern yang memang mungkin dari kecil gitu. Jadi itu jadi nggak langsung stresnya tuh langsung stres yang sekarang ini gitu. Maksudnya tapi seseorang bisa cenderung memaknai sesuatu sehingga menjadi stres di masa yang sekarang itu akibat cara dia, pattern-nya dia, polanya dia dalam menyikapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dia gitu. Jadi seringkali juga seseorang tidak sadar sebetulnya sudah ada overwhelm gitu, sudah ada rasa yang tidak nyaman, mungkin kompromi yang harus dilakukan gitu kan, mengalah atau apa gitu ya. Ya betul. Coping yang tidak ideal. Coping, betul. Nah, situasi tidak dengan cara yang baik gitu ya. Tapi itu lanjutan. Ada juga gangguan kecemasan itu juga sekarang kayaknya banyak ya Mbak. Seperti sulit tidur atau apa. Nah itu mungkin juga perlu ada satu cara memperbaiki kondisi seperti itu. Iya.
betul betul banget, Mbak. Jadi sebetulnya kembali lagi sebetulnya mindset-nya dulu ya, yang mesti jadi belief system-nya dia, mindset-nya dia itu, cara pandang dia dalam memaknai sesuatu, itu yang perlu dibantu, gitu. Yang perlu dibantu. Jadi kalau misalnya seseorang itu mempunyai kecemasan kronis, gitu, itu perlu dicari pattern-nya, polanya. Itu berangkatnya awal muasal dari mana nih, gitu. Jadi biasa dari masa kecil itu sangat pengaruh dari kecil sih biasanya seringkali ya pick up itu gitu sehingga kecemasan dalam copingnya dia itu terus terbawa gitu. Nah itu perlu dicari sebetulnya sampai ke asal muasalnya, polanya yang mana tuh sehingga kok bisa punya pattern gampang worry gitu, gampang cemas. Gitu. Jadi pasti ada sesuatu cara pandang yang akhirnya tersusun menjadi pola gitu. Iya, benar-benar. Iya. Mbak Susan, kita sambil nunggu ini belum ada pertanyaan. Mari teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung aja. Mumpung di sini ada Mbak Susan yang ahli nih soal healing, wellness. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini sembari menunggu pertanyaan yang masuk, ini kita lagi menghadapi COVID ini nih Mbak ya, karena kaitannya sama pandemi ya. Nah ini kan biasanya menyerang paru-paru nih Mbak. Mungkin Mbak Susan punya apa? Ada satu gerakan tubuh atau olah nafas yang efektif gimana menjaga tubuh itu, terutama paru-paru kita itu tetap baik gitu Mbak. Iya Mbak. Jadi sebetulnya untuk menghadapi pandemi ini lagi-lagi yang paling penting adalah kita harus tenang gitu ya, jangan stres, kita harus tenang. Nah, latihan-latihannya itu juga sebetulnya yang paling efektif adalah latihan-latihan yang membuat kita tenang. Jadi mungkin boleh sih Mbak, ini kita langsung aja sambil tunggu ada pertanyaan. Coba mungkin ini relax dulu ya, jangan tegang duduknya. Mari teman-teman kita ini silakan olah nafas sebentar. Oke, tenang gitu ya, relax, jangan tubuhnya itu jangan bongkok, tapi juga jangan tegak tapi yang kaku gitu ya. Relax aja gitu. Nah, pertama-tama mesti kita perhatikan kalau kita mau relax, mau sehat, itu kita harus selalu bernapas perut. Jadi jangan sampai kita nafasnya itu menggunakan chest breathing. Jadi kalau kita chest breathing itu biasanya kalau kita lihat ya orang yang bernafas tidak menggunakan diafragma, itu saat bernafas itu pundaknya ikut naik. Gitu. Nah, yang benar itu sebetulnya saat kita bernafas itu dari perut atau dari diafragma kita. Jadi saat kita bernafas itu perut kita, diafragma kita mengembang, expand gitu. Jadi tambah gendut emang. Expand gitu ya. Jadi expand ke depan, ke belakang, ke depan, ke samping, semuanya itu mengembang. Nah, mungkin bisa semuanya coba rasakan diafragmanya masing-masing. Kalau kita ambil nafas, itu usahakan perutnya mengembang, lalu saat buang itu kembali mengempis. Nafas, mengembang, buang, mengempis. Nah, pastikan juga setiap kita mengambil nafas, itu kita bernapas dari hidung. Lalu bisa kita buang nafas dari bibir yang terbuka tipis. Jadi ambil contoh, misalnya kita ambil nafas 2 hitungan, lalu kita buang 4 hitungan dengan bibir yang dibuka tipis. Oke, coba
Bisa ulang lagi mungkin ambil dari hidung, kira-kira 2 hitungan saja. Lalu dibuang lebih panjang daripada ambilnya, mungkin bisa 4 hitungan dengan bibir yang terbuka tipis. Nah, kalau itu dilakukan beberapa kali, kita memastikan kita bernapas sudah benar. Nah, sekarang yang berikutnya kita ini dulu, Mbak. Jadi saya mau semuanya tangannya itu ada di belakang kepala seperti ini. Jadi ya betul. Jadi di belakang kepala lah ya. Ini sebenarnya tujuannya hanya untuk menyangga agar kepala kita tidak bergerak aja sih. Agar kepala kita steady. Kita sanggap pakai tangan. Oke. Nah, kepala nggak boleh bergerak. Tapi mata nanti melihat ke kiri, tahan, lalu pindah kembali. Jadi begini, kepala nggak boleh bergerak, tapi mata nanti lihat ke kiri, kurang lebih selama 1 menit, atau sampai terjadi menguap secara volunteer, atau menelan ludah secara volunteer. Kalau itu sudah terjadi, atau sekitar 1 menit, baru kita ganti mata melihat ke kanan. Tapi hanya mata saja. Gitu. Tapi kepala nggak boleh bergerak. Nah, sebelum itu tapi kita coba cek dulu, Mbak. Coba lepaskan tangan dulu. Sebelum itu kita cek dulu sama-sama. Coba kalau kepala kita coba digeleng-gelengkan seperti ini gitu ya. Digelengkan seperti ini atau lihat ke kiri dan ke kanan seperti ini. Noleh Coba ya. aja dulu ya. Noleh ke atas ke bawah gitu ya. Terus seperti ini gitu. Nah, coba dirasakan dulu aja saat ini apakah ada yang merasa nggak nyaman, nyeri, sakit, atau mungkin kalau noleh nggak bisa jauh. Nolehnya cuma terbatas misalnya. Mbak dirasain dulu semuanya. Dirasakan sehingga tahu per saat ini rasa leher seperti itu. Rasa pundak seperti itu, seperti sekarang ini seperti apa. Oke. Nah, terus sekarang kita baru mau latihan. Jadi ini ada beberapa rangkaian latihan. Jadi latihan yang pertama yang tadi Mbak, nanti tangan diletakkan di kepala, lalu mata lihat ke kiri, lihat ke kiri terus. Lirik ya, atau noleh? Ya. Lirik ya. Lirik saja ke kiri. Okay. Berkedip nggak masalah. Oke. Tapi kepala nggak boleh bergerak. Jadi saya copot ini ya. Jadi melirik saja ke kiri sampai sekitar 1 menit atau terjadi voluntarily kita menelan ludah atau kita menguap. Kalau belum terjadi itu atau belum 1 menit, tetap lirik ke kiri terus. Udah gelek, Mbak. Ya, karena setiap orang beda-beda. Bisa ada yang cepat langsung, ada yang lama, nggak masalah. Tapi tunggu aja waktunya masing-masing. Nah, kalau sudah gelek atau sudah menguap, atau bisa juga tarik nafas panjang langsung, kayak tiba-tiba langsung kepingin, kayaknya ada yang enak gitu. Nah, itu baru boleh pindah lirik ke kanan sekarang. Kanan. Nah, saya udah telan. Oke. Kalau sudah terasa kayak telan, berarti lepaskan dulu, istirahat dulu. Oke. Mungkin teman-teman juga sudah semua. Kalau yang sudah, lepaskan dulu. Kita mau masuk ke gerakan berikutnya. Tangannya sekarang kita terserah sih sebetulnya kiri kanan nggak masalah. Yang pasti nanti kita akan lakukan bolak-balik. Gitu. Jadi mana yang nyaman. Jadi tangan itu letakkan di atas kepala seperti ini. Oke.
Kemudian tangan yang satunya kurang lebih di tulang rusuk samping sini ya, samping rusuk sini ya. Oke. Nah, ini karena tangan kita yang satunya ada di sini, jadi kita agak dorong sedikit sehingga badan kita spine-nya agak melengkung sedikit. Oke. Oh, gini. Melengkung sedikit spine-nya, ya. Pastikan kepala kita juga, oh iya, sebelumnya pastikan juga kepala kita jangan maju ya. Pastikan kepala kita itu cenderung sejajar dengan dada kita di sini ya. Jadi kalau orang terlalu banyak lihat laptop atau lihat HP, itu cenderung akhirnya lehernya agak maju ke depan, kepala jadi maju. Nah itu bisa tegang, itu melelahkan dan itu bisa stressful, dan itu lama-lama juga mempengaruhi spine. Sehingga pastikan kepala kita tidak condong ke depan. Oke. Nah, tangan satu di sini, satu di sini. Ini agak di spine kita agak, jadi otomatis kita agak sedikit melengkung ya. Oke. Kemudian yang jangan dipaksakan, tapi kepala kita kita arahkan ke bahu kita. Tapi jangan maksa ya, maksudnya jangan ditarik gitu ya. Jangan ditarik. Jadi sekedarnya aja. Semampunya saja. Oke. Nah, pada saat kepala kita sudah di posisi seperti ini, tangan kita seperti ini, mata kita sekarang lihat ke atas. Ke atas semaksimal semampunya saja juga. Oke. Nah, ini juga sama. Tetap melirik ke atas sampai kita ada telan ludah ataupun tarik nafas yang dalam ataupun menguap. Oke, saya sudah. Oke. Ya, kalau sudah kita ganti posisi sebaliknya. Oke, seperti ini. Pastikan kepala kita tidak maju, condong ke depan. Pastikan. Kemudian dimiringkan, jangan ada yang dipaksakan. Oke, matanya melirik ke atas. Nah, teruskan kalau belum telan ludah, belum tarik nafas yang dalam, voluntarily atau belum menguap, teruskan. Terkadang bisa lama, tapi ikuti saja. Nah, oke. Sekarang sebelum kita cek leher kita, ini kembali tadi ya, kita mau bernapas perut tadi kan kita sudah make sure kita napas diafragma, nafas perut. Nah, sekarang ambil nafas, kurang lebih sekitar, jadi tergantung, kalau mungkin tidak ada masalah apa-apa, bisa lebih panjang, lebih banyak. Tapi mungkin untuk gampangnya, mungkin kita ambil 4 hitungan, kurang lebih saja 4 hitungan, lalu kita akan buang 8, tapi sembari buang, kita sembari senam-senam sedikit. Gitu. Jadi ambil contoh, kita ambil dulu kurang lebih 4, dari diafragma ya. Oke, saya contohkan ya. Yang lainnya tetap nanti buangnya. Nah, pas buang itu kita gerak-gerak sedikit. Jadi sambil buang sambil begini. Oke, kalau sudah. Jadi sambil exhale-nya itu sambil bergerak. Oke. Terus kita ambil lagi 4. Oke. Lalu sambil pas buang itu kita bisa sambil bergerak, stretching.
gitu. Jadi, nah, sebanyak kita keluarkan nafas saja. Jadi inhale-nya itu 4, lalu buangnya kan 8. Nah, sembari buang yang 8 itu sambil hembuskan nafas perlahan dari bibir terbuka tipis, itu kita bisa stretching apapun. Nah, sekarang coba Bapak Ibu cek lehernya masing-masing. Apakah ada perbaikan? Apakah lebih nyaman daripada sebelumnya yang pas depan? Lebih rileks ya. Ototnya kayak lebih lentur, lebih bisa nengok lebih banyak ke belakang. Ya, nengoknya lebih jauh bisa, kan? Ya? Bisa lebih jauh ya. Nengoknya bisa lebih muter. Iya, betul. Kok bisa ya? Hebat. Wow. Hebat sekali. itu salah satu contoh relaksasi ya, Mbak. Yang bisa dilakukan kapan saja sebetulnya. Nah, kalau kita sering-sering membuat tubuh kita rileks seperti itu, emosi kita juga nanti ikut rileks. Ini kayak tidur bisa lebih enak nih kayaknya. Iya. Iya kan? Pastinya. Iya. Wow, hebat. Terima kasih Mbak Susan. Aduh. Iya, Mbak. Ya, baru tahu ada metode lirik-lirik itu terus bisa jadi santai ya. Itu belum pernah loh kalau saya ya. Belum ada pengalaman. Ikut yoga, ikut ini. Tapi kok bahas lirik-lirik gitu kayaknya belum pernah. Itu satu kunci juga ya, Mbak? Iya, itu memang kita merubah, Mbak, dari saraf simpatetik kita berubah menjadi parasimpatetik. Jadi kita mengubah dari yang cenderung untuk kita di beta gitu ya, kita ditegang, kita berpikir, kita mau rubah menjadi lebih alfa, lebih rileks, lebih tenang otomatis gitu. Dengan kita melakukan perubahan-perubahan seperti tadi. Gitu. Wow. Jadi hebat dan simple ya sebenarnya tanda-tandanya karena udah ngetik terus kapan selesainya kalau kita udah nelen ludah itu udah cukup gitu ya. Ininya kan tanda-tandanya tuh ya masing-masing orang punya sains sendiri-sendiri ya. Iya. Jadi menelan ludah atau menguap gitu itu salah satu indikator sudah terjadi adanya shifting energy. Gitu, sudah ada perubahan gitu. Iya. Wah, terima kasih banyak nih Mbak Susan. Iya, bermanfaat sekali. sekali. Lainnya merasakan juga nggak nih? Gimana Mbak Sari Arianti? Kan ikut senam juga nih barusan. Rasanya gimana? Gimana Mbak Sari? Iya, rasanya jadi lebih lentur, jadi lebih rileks. Iya ya. Apalagi tadi kan pas kesini kan ada rada sakit. Tapi pas setelah ikut senamnya, iya. Ada. Apalagi ini suka sakit kepala jadi. Oh iya. Iya coba Mbak, sering-sering aja latihan itu. Iya, padahal sederhana gerakannya ya, cuman 2 macam kanan kiri kiri udah bisa. Iya. Gimana kalau 7 gerakan, Mbak? Bisa lipat-lipat kali badan kita. Cuman sedikitnya mengubah dari yang kita nggak sadar kita tuh nafasnya bukan nafas diafragma. Jadi kalau orang stres tuh biasanya kita cenderung nafasnya itu nafas dada. Dan akhirnya itu jadi shallow ya nafasnya, Mbak. Chest breather. Nah, itu kita nggak sadar seringkali kita kayak begitu. Makanya kita sering lihat orang napas kok pundaknya naik gitu. Terus terkadang juga kalau kita tegang atau stres itu kita nahan napas nggak sengaja gitu. Kayak ketahan gitu napasnya. Karena tegang gitu kan. Kayak kita misalnya menunggu-nunggu berita gitu kan, pasti nahan napas. Iya ya. Nah, paling sedikit untuk mengembalikan ketenangan kita gitu ya, untuk menjadi tidak tegang lagi, langsung kita ingat bahwa yuk kita nafas diafragma, nafas perut. Nah, itu aja udah sangat membantu. Dengan penuh kesadaran kita nafas diafragma itu sudah sangat membantu. Ya, benar-benar. Nah,
Mbak Susan, terima kasih banyak ini tadi ini sekali. Saya akan ingat terus itu penting soalnya. Nah, ini di kolom chat sudah ada yang bertanya dari Monica. Selamat malam Bu Susan dan Bu Iwul. Apakah ada hubungannya antara aroma makanan, rempah khususnya, dengan self healing atau ketenangan pikiran? Ya, kok Aroma dijawab. makanan. Oke, Ya, oke. rempah khususnya dengan self healing. Ya, oke. Memang kalau yang namanya aromaterapi itu memang ada. Itu memang sangat mempengaruhi karena kan memang ya lagi-lagi kita holistik itu ya Mbak. Jadi kita spirit, mind, and body, kita terkoneksi seluruh panca indera kita itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita juga, emosi kita juga terpengaruh. Tentu saja aroma apapun yang bagi kita itu menyenangkan atau kita asosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, itu pasti membuat mood kita menjadi baik. Nah, kalau tubuh kita tuh tubuh yang pintar sekali gitu. Kalau kita cocok dengan aroma tertentu, rempah tertentu termasuk di dalamnya, atau mungkin essential oil gitu ya, kalau ada yang pakai essential oil, minyak atsiri gitu, itu pun sama gitu. Jadi semuanya itu yang kalau semuanya ada vibrasinya. Lagi-lagi sebetulnya konsep vibrasi. Jadi semua itu energi, semua itu vibrasi. Jadi aroma pun sekalipun itu aroma, itu pun ada vibrasi. Nah, kalau vibrasinya cocok, vibrasi itu ada frekuensinya. Self healing itu sebetulnya berkaitan dengan frekuensi yang pastinya frekuensi yang membantu menyembuhkan kita. Nah, frekuensi di sini dimaksud adalah kalau tubuh kita healing gitu ya, mau melakukan self healing itu berarti artinya berubah dari frekuensi yang rendah menjadi frekuensi yang tinggi. Nah, konsep aroma pun sebetulnya seperti itu. Jadi apapun yang aromatik itu, aromaterapi terutama, itu sebetulnya apabila aromaterapi yang kita pakai itu bisa meningkatkan frekuensi kita menjadi lebih tinggi, kita akan tubuh kita melakukan self healing. Nah, jadi ya setiap rempah itu punya vibrasinya juga, gitu. Setiap rempah punya frekuensi juga, punya vibrasi kalau diukur gitu ya. Dan mungkin masing-masing orang beda ya. Bisa saya cocok dengan aroma ini belum tentu Mbak Susan cocok gitu. Seperti misalnya ada yang suka bau pete, ada juga yang nggak suka gitu. Nah itu kan vibrasinya terhadap diri masing-masing orang beda ya. Betul. Dan itu pun dinamis. Jadi artinya tidak bisa, belum tentu sama terus setiap saat. Gitu. Karena kebutuhan tubuh kita juga kan berubah. Mungkin kalau kita lagi PMS misalnya lain kebutuhannya sama kalau tidak PMS gitu. Atau kita lagi capek gitu beda gitu kan. Jadi itu pun dinamis juga Mbak. Iya. Memang perlu mengenal diri sendiri itu sangat penting ya. Mengenal tubuh, mengenal pikiran, hati itu ya. Betul. Self healing itu semuanya juga memang berkaitan dengan self awareness jadinya. Jadi tidak mungkin kita self healing dengan optimum kalau kita tidak mengenal diri sendiri semaksimal mungkin ya. Ya, oke. Mbak, ini ada juga pertanyaan nih, tapi nggak lewat chat room, tadi lewat WA. Oh iya. Kan ada juga yang menjaga kesehatan itu melalui diet keto, Mbak. Diet keto itu kan beda banget. Kalau zaman dulu kita menghindari lemak, kalau sekarang ini justru lemak itu dilihatnya baik asal tidak ada gula, kalau nggak salah ya, tidak mengkonsumsi gula. Itu gimana kalau menurut Mbak Susan? Diet keto itu awalnya memang sebetulnya untuk terapi yang ada permasalahan dengan gangguan otak. Untuk misalnya seizure gitu Mbak, apa itu tiba-tiba jadi lupa. Ada apa ya?
Ayan atau Ya, apa ya? iya ya, Caesar, ya awalnya untuk itu. Dan memang untuk yang punya permasalahan dengan inflamasi otak itu seperti misalnya Alzheimer, Parkinson seperti itu, Mbak. Ya, epilepsi juga ya. Ya, epilepsi, iya betul. Ya. Nah, untuk permasalahan-permasalahan otak itu, keto itu efektif, relatif efektif. Gitu. Dan memang tetapi penggunaannya sekarang ini jadi kebanyakan untuk lose weight juga sih ya, penerapannya untuk weight loss. Pada prinsipnya, sekali lagi, there is no one size diet fits for all. Setiap orang itu lagi-lagi tadi seperti Mbak Ibu bilang, kita harus mengenal diri kita masing-masing. Jadi diet yang cocok buat orang itu belum tentu cocok buat kita. Kita mesti selalu tahu apa yang pas buat diri masing-masing. Nah, yang paling penting dari keto, prakteknya harus sangat tepat. Kalau prakteknya keliru, karena ada sebagian yang saya lihat penerapannya kurang benar. Yang dimaksud dengan keto itu memang harus 80% itu lemak gitu. Tapi lemaknya itu harus lemak yang sehat. Jadi bukan semata-mata kita datang ke restoran, kemudian kita yang penting asal nggak makan nasi, kita makan lauk aja itu sudah keto. Itu bukan keto. Gitu. Jadi kita harus memastikan melakukan keto itu dengan prosedur yang benar. Kemudian juga harus sering-sering dicek yang gula puasanya, kemudian blood ketonya, urin ketonya, dan harus dibarengin dengan puasa yang benar. Kemudian juga harus hati-hati karena kalau keto itu berarti kan bisa jadi asupan serat juga kurang karena yang kalau keto betul-betul melakukan dengan benar itu apabila asupan serat itu kurang kita mesti pakai tambahan beberapa suplemen. Jadi intinya saya ingin mengatakan ya asal keto dilakukan dengan sangat benar, keto bisa bermanfaat untuk kasus tertentu, orang tertentu, dan itu pun tidak serta-merta bisa melakukan keto selama-lamanya. Jadi mungkin bisa saja keto untuk short period of time, lalu kemudian berubah menjadi pola yang lain, pola makan yang lain. Gitu. Tetapi tidak serta-merta keto itu langsung tepat untuk semua orang dan untuk segala kasus. Dan yang harus hati-hati, penerapan keto itu tidak artinya penerapan keto itu harus dilakukan dengan sangat tepat, gitu, dengan pengecekan yang tepat. Jadi tidak bisa sembarangan dan tidak bisa, yaitu yang tadi saya bilang, Mbak, serta seringkali orang mengatakan asal tidak makan karbo, tidak nasi, datang ke restoran, langsung makan lauk pauknya itu berarti sudah keto. Nah, itu bukan keto yang seperti itu, iya. Diet macan dulu kan namanya. Iya. Belum lagi pemilihan lemaknya kan harus hati-hati, kan harus lemak sehat saja. Gitu. Itu apa aja? Jadi, kalau lemak sehat tuh berarti yang murni, yang utamanya minyak trans, kelapa. Iya, pastinya tidak trans. Yang utamanya minyak kelapa, yang utamanya itu kalau di keto, praktisi-praktisi keto yang betul itu mereka menggunakan MCT oil, medium chain fatty acid itu. Jadi memang itu ada khusus MCT oil. Tapi minyak kelapa sering kali bisa digunakan juga. Gitu. Tapi ya itu Mbak, maksudnya apakah mudah gitu bagi semua orang juga untuk benar-benar keto yang benar loh gitu. Nah, itu yang saya lihat prakteknya
kebanyakan nggak seperti itu gitu, tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya ya. Nah, itu yang bisa membahayakan. Ya, ya. Seperti keju juga harus keju yang murni, yang benar gitu ya, bukan kan kadang-kadang Bukan malah proses. keju-kejuan gitu. Iya. Bukan keju olahan. Iya, iya betul sekali, Ya Mbak. benar-benar Betul harus sekali. cermat memilih bahannya ya. Kalau nggak nanti kena Betul, kolesterol, betul. kena yang masalah lain ya, Mbak. Iya, sangat, sangat. Kemudian juga praktisi keto yang benar, mereka harus melakukannya dengan olahraga. Mereka harus banyak aktif bergerak sih. Iya. Jadi makanya dalam keto itu penerapan yang benar juga banyak dilakukan bagi mungkin atlet yang merasa cocok ya. Jadi yang sport, yang memang melakukan aktivitas sportnya banyak, merasa cocok gitu ya dengan keto. Nah, itu mungkin efektif buat mereka. Itu sebagian lah, untuk sebagian orang yang merasa cocok dengan keto. Lakukan seperti itu, iya. Oke, ya terima kasih Mbak Susan untuk jawabannya. Tadi juga Monica, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan tadi sudah terjawab ya, Monica. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau tanya lagi, bisa langsung raise hand atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan. Mbak Susan, ini sambil nunggu lagi nih. Nah sekarang nih udah banyak kan klaster COVID, klaster keluarga ya. Ini juga di antara teman-teman gitu juga ada yang kena dan alhamdulillah dia membaik gitu ya, sudah dinyatakan sembuh gitu. Namun kondisi tubuh penyintas COVID itu kan tidak seperti dulu lagi ya, seperti sebelumnya waktu dia belum terkena COVID gitu. Nah itu bagaimana treatment yang baik gitu untuk penyintas COVID? Oke, jadi sebetulnya Mbak kembali ke konsep sistem imun kita yang menjadi kurang happy gitu. Seseorang bisa terkena COVID sebetulnya karena awalnya pencetus-pencetusnya itu mereka biasanya sudah ada suatu muatan stres. Jadi memang kalau dibilang stamina-nya tidak bisa pulih dengan cepat, itu karena memang ada, jadi bukan karena COVID semata-mata gitu Mbak, bukan karena hal itu saja gitu. Jadi orang tersebut memang sudah capek duluan biasanya, sudah capek duluan, sudah stres duluan, sudah stres duluan, sudah ada beberapa isu duluan sebelumnya, atau mungkin memang sudah ada, memang sistem imunnya sudah istilahnya tersupres duluan sebelumnya gitu. Akibat satu dan lain hal ya, mungkin akibat pikiran atau mungkin memang sebelumnya kena flu atau apa gitu ya. Nah, habis itu baru terkenalah COVID ini misalnya gitu. Jadi kenapa kesannya kayaknya setelah terkena COVID stamina kita tidak meningkat dengan cepat. Kok lama ya badan nggak terasa fitnya kayak gitu. Sebetulnya nggak bisa disalahkan itu COVID itu yang nyebabin itu. Sebenarnya segala sesuatu kalau kita terkena infeksi apapun bentuknya itu karena sebelumnya kita sudah ada sesuatu yang bikin sistem imun kita, hati kita, perasaan kita capek duluan, kurang happy, kurang sehat duluan gitu. Sehingga itu proses gitu loh. Itu proses. Jadi stamina kita tuh sudah turun, sebelumnya sudah turun gitu. Kemudian baru kesannya terkena COVID atau terkena apa gitu. Itu seperti kayak pemicu akhirnya aja tuh Mbak. Gitu. Nah, jadi paradigmanya sekarang ini yang perlu pola pikir yang perlu diadaptasi di sini adalah mau kena COVID atau apapun juga, misalnya demam berdarah gitu ya, atau tipes atau apa, sebetulnya semua sama. Tidak perlu terlalu ditakutkan, dikhawatirkan atau dilabel gitu. Wah, ini gara-gara COVID sih. Jadi susah penyembuhannya gitu ya. Ada pikiran seperti itu tuh tidak perlu sama sekali. Yang paling penting sekarang ini adalah oke, kalau saya sudah terlanjur tidak fit, sakit karena suatu infeksi apapun, yuk mari kita kembali ke lifestyle yang sehat secara menyeluruh gitu, secara holistik itu gitu. Dan lakukan review, refleksi
sebelum saya terkena COVID atau apapun juga itu, pola makan saya sebelumnya gimana? Rasanya gimana gitu. Sering kali yang terjadi, seseorang sangat sibuk, stres karena pekerjaan, mungkin overwhelm sesuatu, jadi udah stres gitu kan, banyak deadline. Nah, orang yang stres, banyak deadline, overwhelm, pasti pola makannya cenderung kurang bagus. Karena kan kalau kita sudah sibuk, gimana kita bisa menyiapkan makanan sehat? Atau punya mood untuk masak? Kita makan juga jadi asal gitu kan. Terus mungkin aja kita kurang minum, saking kita sepaneng dikejar deadline gitu. Kita kurang minum. Dan mungkin aja kita kurang gerak. Jadi kurang gerak. Dan mungkin bisa jadi tidur juga sudah kacau sebelumnya. Karena banyak pikiran itu, tidur sudah kacau gitu. So, dengan kata lain, ya sudah, kalau emang sudah terkena COVID, anggap aja itu dikasih waktu sama tubuh kita untuk istirahat. Dipaksa gitu kan, untuk istirahat sekalian gitu kan. Ada alasan untuk istirahat gitu. Dimaknainya ya udah, dari kemarin disuruh istirahat, disuruh meditasi, pikiran harmonis nggak bisa, tapi overwhelmed. Ya kan? Ya udah, dikasihlah suatu infeksi misalnya. Dengan begitu kan tidur lah. Istirahat kan? Gitu. Ya anggap aja seperti itu, tubuh kita lebih pintar dari kita gitu. Kasih waktu buat kita. Libur dulu ya, diminta untuk libur. Diminta untuk libur gitu di kan. kamar. Iya, pakai aja untuk bener-bener me time, relaksasi, kemudian review. Pantesan aja dulu kurang tidur, udah berhari-hari tidur cuma 3 jam, 2 jam, itu pun nggak nyenyak misalnya. Terus jarang banget makan sayur, minum aja lupa, saking stresnya, saking sibuknya, atau saking apa gitu ya. Nah, sekarang kembalikan semuanya tuh. Mulai minum banyak lagi, pastikan mulai memasak makanan sehat, jangan ada pengawet, perasa seperti itu. Kemudian tidur diperbaiki, dicukupi. Kemudian gerak, olahraga harus bergerak, harus aktif gitu. Kemudian keluar, cari outdoor, cari sinar matahari, berjemur, nyeker, grounding, cari udara segar, berkebun, terus banyak tertawa, gitu, spend time dengan orang-orang yang membuat kita happy. Jadi ya kalau kita pikiran kita seperti itu, pasti sebetulnya nggak ada tuh yang namanya setelah COVID terus stamina kita rasanya kok jadi gampang suak dibandingkan dulu. Sebenarnya nggak, itu sebetulnya hanya mindset saja. Mindset saja gitu. Nggak perlu harus punya belief system seperti itu gitu. Yang benar adalah keseluruhan pola hidup kita harus diperbaiki. Ya, benar sih. Jadi emang kita kayaknya di reset balik lagi ke zaman dulu, dalam arti lebih slow, lebih kembali ke alam, lebih organik, lebih ya mau kena COVID atau nggak kena COVID, kayaknya memang kita diminta untuk kembali ke kebiasaan di masa lalu yang mana lebih ramah dengan alam sih, lebih dekat dengan alam ya, Mbak. Betul Mbak, betul. Dan memang harus diingatkan terus untuk yang namanya pause gitu, berdiam sejenak, hening. Jangan terus mengizinkan eksternal gitu, faktor eksternal untuk mengontrol kehidupan kita gitu. Jadi kembali ke dalam diri, bermeditasi, merenung seperti itu. Ya, mengembalikan pada center kita masing-masing gitu. Ya. Terima kasih Mbak Susan. Ini ada pertanyaan di ruang chat dari Mbak Lita. Selamat malam Mbak Susan dan Ibu. Maaf saya terlambat join. Nggak apa-apa Mbak Lita. Nah ini ingin menanyakan, adakah rempah yang sebaiknya dikonsumsi atau dimakan yang disarankan untuk mereka yang baru menopause untuk mengatasi masalah hormonal change, karena kulit rasanya jadi kering sekali, berat badan naik, dan cepat lelah. Mungkin apa sarannya? Rempah apa yang sebaiknya dikonsumsi atau makanan yang disarankan? Iya. Yang jelas pegangan utama sih kunyit
itu selalu bagus ya. Dalam hal ini karena kunyit memang efeknya itu antiinflamasi sekali. Jadi apabila kita ada suatu proses peradangan, jadi seperti itu juga sebetulnya termasuk proses peradangan juga. Jadi kita kunyit salah satu andalan sih Mbak kalau untuk saya. Nah, kemudian tapi tunggu sebentar, tadi ini masalah hormon ya yang utama. Change. Coba baca dulu tadi Mbak. Sebentar. Karena menopause untuk mengatasi masalah. Oke. Oke, menopause ya. Oke. Nah, jadi gini sebetulnya yang paling utama sih kembali lagi kita mesti membuang dulu toksik yang bisa mengganggu hormon balance gitu. Jadi misalnya kalau pestisida seperti itu tuh toksik ya. Toksik yang dapat membuat hormonal imbalance itu misalnya pestisida. Kemudian processed food, tinggi gula gitu. Nah, itu mesti mesti kita singkirkan dulu. Kemudian rempah sendiri sebetulnya yang khususnya itu kalau khusus untuk hormonal change, saya bukan expert di rempah. Jadi sebetulnya itu kalau khusus hormonal bagaimana dan mengetahui dulu permasalahannya di mana, itu mungkin nanti ke ahli rempah atau ke ahli herbal. Tetapi yang biasanya saya pergunakan gitu Mbak, mungkin ini kebetulan bukan rempah Indonesia ya, tetapi memang rempah juga, natural juga. Untuk membantu hormonal balancing itu saya sering menggunakan maca powder. Maca, tulisannya Ya, gimana? maca, MACK. MACA. Sorry, MACA, ya. MACA, ya. Maca powder. Kemudian juga bisa digunakan sebetulnya erat kaitannya kita harus melakukan detox sih kalau saya. Yang utama tuh detox dan memperbaiki kerja liver. Gitu, menyehatkan liver kita. Gitu. Caranya gimana, Mbak? Dengan maca powder ini? Dengan maca powder untuk hormonal balancing. Kemudian untuk menyehatkan liver biasanya bisa dengan menggunakan milk thistle, itu bagus juga. Milk thistle. Apa itu, Mbak? Jadi itu biasanya itu dalam bentuk suplemen sih Mbak. Milk thistle untuk liver. Nah, tapi pasti kalau misalnya di rempah itu saya takutnya saya tidak bisa berbicara dari sisi expert herbal ya Mbak ya. Jadi itu bisa kita pakai misalnya seperti kunyit kuning maupun kunyit putih. Itu dua-duanya baik juga untuk liver. Kemudian kalau saya ya karena bagi saya rempah itu broad spectrum. Jadi di dalam rempah itu ada banyak sebetulnya substance yang bisa digunakan untuk macam-macam sekali gitu. Jadi dalam rempah itu hampir selalu ada antiinflamasinya, selalu ada antibakteri, antivirusnya, selalu ada yang namanya antioksidannya, dan bahkan bisa untuk painkiller juga. Nah, sebetulnya rempah apapun dalam hal ini, misalnya jahe dicampur serai, dicampur cinnamon gitu, kunyit. Kalau kita konsumsi sering-sering, seperti tadi tuh kita campurkan entah itu menjadi jamu atau entah itu di dalam makanan, sering-sering seperti itu semuanya pun bisa membantu hormonal balancing. Asalkan saja racun-racunnya itu, yang racun yang mengganggu hormon itu yang justru malah harus dibereskan dulu. Gitu. Detox dulu itu ya. Tadi ada milk thistle ya, milk thistle. Milk thistle. Ya. Jadi misalnya Mbak, kalau misalnya kita masih terlalu tinggi gula nih asupannya, terus kita misalnya ambil contoh ya tadi itu pestisida ya, kita masih terlalu terpapar oleh pestisida, atau ini
menggunakan botol-botol plastik, botol plastik yang untuk minum gitu ya, botol plastik terus ditaruh di sinar matahari sepanjang hari, kena panas gitu. Nah itu toksik gitu. Nah toksik seperti itu tuh bisa mengganggu hormonal imbalance, bisa membuat hormonal imbalance. Nah itu make sure harus dipergikan dulu bagi kita yang punya masalah hormonal imbalance. Gitu. Nah, habis itu baru kita bisa gunakan rempah. Iya. Nah, tapi untuk rempah yang spesifik, mungkin untuk tujuan terapi kan ya, untuk tujuan terapi itu coba konsultasi dengan ahli herbal ya. Lagi-lagi dosis remedi lain sama dosis makanan. Rempah untuk remedi berbeda dengan rempah untuk kita pakai sekedar untuk jamu dan untuk jamu keseharian maksudnya ya, dan untuk makanan itu berbeda. Ya, ininya dosisnya beda, cara mengolahnya juga mungkin beda ya. Betul gitu, dan hati-hati penggunaan rempah itu nggak bisa non-stop 3 bulan menggunakan rempah yang sama gitu. Itu bisa berbahaya juga gitu. Jadi baiknya kalau untuk tujuan remedi itu kita konsultasi dulu. Ya. Kalau Mbak Susan kayaknya suka ada kelas-kelas juga ya. Namanya kan ya suka ada kelas di self awareness network atau apa gitu, suka ada kelas ya. Iya. Nah itu Mbak, kebetulan saya nanti akan dibantu, saya akan berpasangan dengan memang dokter herbal. Gitu. Jadi di kelas saya gitu, saya tanya-tanya. Ya, jadi di kelas workshop yang terdekat kami itu di bulan Maret itu kita mengangkat topik untuk asam urat dan GoUT. Itu mungkin nanti Mbak Ibu kalau boleh nanti bisa ada e-flyer-nya yang saya share itu. Share ya. Aku share. Itu memang di situ saya berpartner dengan Dokter Prapti. Dokter beliau ini herbal. Beliau inilah yang praktisi herbal medik. Nah, nanti yang menguasai beliau nih kalau untuk urusan rempah. Gitu. Nah, untuk hormonal balancing segala macam, nah itu bisa tanyakan pada beliau. Iya. Natural and holistic approach to gout-free life ya. Ini kerjasama juga sama herbal medicine. Ini ya bagaimana? Ini berarti GoUT itu seperti autoimun juga ya, Bu Susan ya? Bukan, bukan Mbak. Kalau GoUT ini sebetulnya flare yang disebabkan karena asam urat. Tapi kalau yang asam urat Mbak. Tapi kalau autoimun itu yang rheumatoid arthritis itu termasuk autoimun. Gitu. Nah, itu berbeda dari GoUT. Ini lebih ke asam urat ya penyebabnya. Ini lebih ke asam urat, iya betul. Jadi GoUT itu bukan autoimun. Ya, mungkin nanti teman-teman yang tertarik untuk bergabung silahkan aja langsung ke di IG-nya Mbak Susan ada ya, di IG-nya Mbak Susan tuh apa IG-nya? Self Awareness Network ya. Yang ini ya, yang hijau ini di atas ya. Iya. Ya, silahkan aja bisa lihat-lihat ceki-ceki di IG-nya Mbak Susan ya. Oke, gimana Mbak Lita? Apakah sudah terjawab? Silakan. Mbak, satu lagi saya mau nanya, kunyit bukannya bikin nafsu makan jadi tambah banyak ya Mbak ya? Oh, mungkin itu yang sering dipakai temulawak, Mbak. Temulawak yang digunakan untuk menambah nafsu makan, yang sering dipakai untuk menambah nafsu makan. Tapi Mbak, sebetulnya in general, kalau seseorang itu sehat, gitu, yang tadinya mungkin, jadi sebetulnya nafsu makan tambah itu bisa terjadi seakan-akan sebetulnya untuk kecukupan gizi mikro, Mbak. Jadi kalau tubuh kita itu merasa kecukupan gizi mikronya itu belum terpenuhi, maka tubuh kita tuh seakan nagih minta makan.
gitu. Sekalipun badan kita mungkin bagi kita udah nggak kurus nih gitu ya, atau mungkin malah kita lagi kepingin kurus malah gitu kan, tapi kok bisa lapar terus. Nah itu bisa jadi kalau kita memang lagi dalam proses healing gitu Mbak, tubuh kita tuh justru minta, karena sebetulnya yang dicari itu gizi mikronya. Pemenuhan gizi mikro itu ya. Betul, betul. Nah, untuk mensiasati kita menjadi tidak makan berlebih gitu, itu yang perlu dipastikan adalah kecukupan gizi mikro. Nah, kalau kita makan sayurnya banyak gitu, nanti otomatis lama-lama gizi mikro akan terpenuhi. Nah, sehingga nanti tubuh kita akan tahu sendiri. Jadi nggak akan lagi kepingin makan yang tidak seharusnya. Jadi secara umum herbal itu memang kalau misalnya kalau herbalnya cocok, dia itu bikin kita sehat, dan ternyata tubuh kita itu kurang gizi mikro, maka nafsu makan kita seakan-akan kayak nambah. Karena sebetulnya yang mau dikejar sekalian kan mau self healing, mau mencukupi gizi mikro, gitu. Iya. Ya kayak tubuh memberitahu ya. Iya. Tapi sebetulnya yang lebih sering dipakai untuk anak-anak kecil tuh Mbak, yang susah makan itu temulawak, bukan kunyit. Oke. Iya. Oke, makasih ya Mbak. Iya Mbak. Terima kasih Mbak Lita untuk pertanyaannya. Thank you Mbak Lita. Ya kayaknya kita juga udah di penghujung waktu ini jam 9. Ya, Mbak. Untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, jangan lupa untuk mengisi di link yang ada di kolom chat di bit.ly/presensi rumpi rempah 5. Iya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Susan. Terima kasih juga teman-teman sahabat Negeri Rempah untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk pertanyaannya. Nampaknya ngobrol soal rempah dan wellness ini harus segera kita akhiri. Terima kasih banyak Mbak Susan sudah berbagi info tentang pengobatan holistiknya. Ini banyak sekali nih pengetahuan yang saya dapat dalam sesi rumpi rempah malam ini. Ya. Sama-sama Mbak Ibu, saya juga happy banget. Thank you so much untuk kesempatannya. Terima kasih banyak teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya sehat ya. Iya. Sehat, mind, body, balance semuanya, holistik. Ya, oke. Meski kita harus berpisah, ini udah jam 9, tapi jangan khawatir, masih banyak program acara dari Negeri Rempah di bulan depan ya. Kalau di Rumpi Rempah itu setiap Jumat akhir minggu keempat setiap bulan, tapi masih banyak program acara Negeri Rempah lainnya. Ini juga bisa ditonton lagi di YouTube channelnya Negeri Rempah. Jadi nanti kalau mau diulang lagi latihan ininya, relaksasinya itu bisa dilihat di YouTube channel Negeri Rempah. Oke, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sahabat Negeri Rempah, kepada Mbak Susan terutama. Nanti kita ketemu lagi di acara mendatang ya. Oh ya, kita foto dulu sebentar. Foto dulu. Boleh dibuka yang mungkin kalau nggak bisa dibuka videonya nggak apa-apa. Halo Bu Mel. Halo Mbak Kumon. Seneng deh ketemu wajah-wajah. Kita foto dulu sebentar. Halo Ibu. Halo Ibu Kumo. Halo Mbak Sita. Kita foto dulu sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.